Bonjour tout le monde, écoutez et regardez bien. Kembali lagi dalam channel kami yaitu Français 19. Bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai le texte naratif untuk kelas 12 SMA. Di sini Madam akan menjelaskan pengertian le texte naratif, fungsinya, dan cara-cara kita untuk membuat teks naratif. Sekarang mari kita mulai. Teks naratif adalah teks untuk raconter des événements. Jadi untuk menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh satu atau lebih tokoh nyata atau imajiner. Jadi teks naratif ini bisa real atau fakta dan bisa fiktif atau fiksi. Lalu selanjutnya, di dalam teks naratif ini ada le narrateur. Le narrateur itu yaitu seorang narator, yaitu karakter yang diciptakan oleh penulis untuk menceritakan kisahnya. Narator dalam sebuah teks naratif dibagi menjadi 3. Yang pertama, dia bisa menjadi karakter utama, yaitu menggunakan kata je sebagai subjek orang pertama dalam bahasa Prancis. Dan yang kedua, dia bisa menjadi karakter saksi, bisa menggunakan je atau il, yaitu orang ketiga dalam bahasa Prancis. Dan yang terakhir tidak muncul dalam cerita, yang artinya naratornya dihapus. Namun terkadang ada 2 atau lebih narator di dalam sebuah cerita. Jadi bisa menggunakan je atau bisa menggunakan il di dalam sebuah cerita. Jadi sebuah cerita dalam cerita lagi, seperti itu. Lalu narator juga dibagi menjadi beberapa sudut pandang atau fokus. Yang pertama, le point de vue omniscient. Ini artinya sudut pandang maha tahu. Jadi naratornya mengetahui segalanya dari masa lalu, masa depan. Dia juga bisa berada di mana saja, di beberapa tempat di dalam sebuah cerita saja. Lalu yang kedua, le point de vue interne. Ini sudut pandang internal, jadi narator berpartisipasi dalam cerita, semuanya terlihat dan dijelaskan melalui tatapannya. Lalu yang terakhir ada le point de vue externe. Ini adalah sudut pandang eksternal, jadi narator hanya menceritakan apa yang dia lihat secara objektif pada prinsipnya. Lalu yang selanjutnya di sini ada fonction du texte naratif. Fungsi teks naratif itu sendiri ada 4. Yang pertama, informatif ou historique. Di sini tujuannya, fungsinya untuk melaporkan suatu peristiwa nyata seperti film, dokumenter, surat kabar, atau sejarah. Lalu yang kedua ada fiktif, itu untuk menceritakan peristiwa imajiner seperti dongeng, novel, atau cerpen. Lalu yang ketiga ada argumentatif, itu untuk menceritakan sesuatu dan meyakinkan lebih dalam atau memberi sebuah contoh. Lalu yang terakhir ada symbolic ou moral, itu untuk mengajarkan tentang laku hidup yang baik dan mengenalkan makna sesuatu, contohnya seperti dongeng atau mitos. Lalu yang selanjutnya, dalam penulisan teks naratif ini kita harus menjawab semua pertanyaan yang ada di sini, yaitu yang pertama, qui raconte, qui parle, itu siapa yang bercerita di sini, siapa yang menceritakannya, siapa naratornya atau siapa penulisnya gitu. Lalu di mana kejadiannya, lalu kapan kejadiannya, kapan waktu penulisannya, itu harus dijawab dalam teks naratif ini. Lalu quel est le temps de verbe, menggunakan verba waktu apa? Di sini ada yang tahu kan verba waktu? Coba sebutkan. Iya betul, seperti présent, imparfait, plus que parfait, etc. dan masih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya, quel est le statut du narrateur? Bagaimana status narator? Seperti yang tadi Madam jelaskan, ada 3. Apakah masih ingat? Iya betul, le point de vue omniscient, interne et externe. Yang selanjutnya ada de quel contexte s'agit-il, itu apa konteksnya, seperti tahunnya kapan, harinya apa, musimnya apa. Lalu ada quoi, apa. Lalu ada comment, bagaimana kejadiannya. Lalu ada pourquoi, dans quel but,
mengapa dan tujuannya apa dibuat teks naratif itu sendiri. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada struktur du teks naratif. Ini struktur untuk membuat teks naratifnya ada 5 tahap. Yang pertama, la situation initiale, di mana kita harus ada di situ, ada karakternya siapa, konteksnya apa, tempatnya di mana, lalu kapan gitu. Di situ harus menjawab semua pertanyaan itu. Lalu ada l'élément perturbateur, di mana di sini suatu peristiwa mulai terjadi, lalu ada masalah muncul, dan karakternya juga harus bereaksi apa, mengambil tindakan apa gitu. Lalu yang ketiga ada les péripéties. Les péripéties ini adalah tindakan berbeda yang dilakukan oleh karakter. Jadi seperti konflik dalam sebuah cerita. Lalu yang keempat itu ada le dénouement. Itu adalah situasi di mana karakter berhasil menemukan solusi dan masalah mulai terpecahkan. Lalu yang terakhir adalah situation finale, di mana keadaan berubah menjadi tenang dan bagian ini menentukan kehidupan karakter, baik itu buruk maupun baik. Jadi penulis bebas menentukan kehidupan karakter. Oke, voila. Sekian pemateri hari ini. Madam harap kalian sudah memahami bagaimana caranya membuat sebuah teks naratif. Sampai bertemu di video selanjutnya. Au revoir, merci beaucoup.